Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang persamaan garis singgung kurva. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang fungsi naik dan fungsi turun. Sebelum masuk ke materi, cegah dan tangkal COVID-19 dengan melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Ibu ada kata-kata motivasi nih. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. Yang artinya, satu-satunya orang yang harus kamu coba untuk menjadi lebih baik adalah diri kamu di hari kemarin. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah fungsi naik dan fungsi turun, titik stasioner, interval cikung atas dan cikung bawah, dan titik belok. Masuk ke materi pertama, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Untuk fungsi naik dan fungsi turun, di sini dimisalkan A sama dengan himpunan dari X di mana X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B, maka berlaku, di sini ada 4 nih. Yang intinya, jika fx adalah fungsi naik, pada interval A, maka f aksen X lebih besar dari 0. Kalau misalnya fungsinya turun, maka f aksen X-nya lebih kecil dari 0. Kalau misalnya fungsi tidak naik, maka f aksen X lebih kecil dari atau sama dengan 0. Kalau misalnya fungsi tidak turun, maka f aksen X lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 3. Tentukanlah interval naik dan interval turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 45x ditambah 10. Di sini ditanyakan interval naik dan interval turunnya. Penyelesaiannya, yang pertama, dari fungsi fx yang disoal, kita turunin dulu nih. Jadi, f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 45. Maka, ini kan f aksen x ini. Nah, kita sama denganin 0. 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 45 sama dengan 0. Kemudian, kedua ruas kita bagi 3. Jadinya, x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 15 sama dengan 0. Nah, bentuknya kita ubah. Jadi, kayak gini. Jadinya, x tambah 5 dikali x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita sekarang tahu nih, x 1-nya sama dengan min 5, dan x 2-nya sama dengan 3. Kita kan ada 2 nih, x-nya. Jadi, di garis bilangannya, kita tulis juga ada 2. Yang pertama itu min 5, dan yang kedua itu 3. Karena ada 2, jadi kita cari tahu yang sebelah kirinya itu positif atau negatif. Yang tengah itu positif atau negatif, dan yang sebelah kanan itu positif atau negatif. Jadi uji X-nya ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, di sini untuk uji X-nya, Ibu pakai min 10 untuk yang sebelah kiri, 0 untuk yang tengah, dan 5 untuk yang sebelah kanan. Yang pertama nih, uji X sama dengan min 10. Maka f aksen min 10 sama dengan, ini turunannya ya, yang ini. 3 dikali min 10 pangkat 2 ditambah 6 dikali min 10 dikurang 45 sama dengan 195. Nah, 195 kan lebih besar daripada 0. Berarti yang kiri itu positif. Kemudian, uji X sama dengan 0. Maka, f aksen 0 sama dengan 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 6 dikali 0 dikurang 45. Sama dengan hasilnya min 45. Nah, min 45 itu kurang dari 0. Berarti di tengah ini negatif. Yang terakhir, uji X sama dengan 5. Maka, f aksen 5 sama dengan 3 dikali 5 pangkat 2 ditambah 6 dikali 5 dikurang 45.
sama dengan 60. Nah, 60 lebih besar dari 0 ya. Berarti di sini juga positif. Nah, berarti di sini kita punya positif, negatif, positif. Naik, turun, naik. Sehingga interval naik pada X lebih kecil dari min 5 atau X lebih besar dari 3. Kan di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, interval turun pada X lebih besar dari min 5 dan X lebih kecil dari 3. Ya, jawabannya. Sekarang kita masuk ke titik stasioner. Jika titik T X1, Y1 pada kurva Y sama dengan Fx dikatakan titik stasioner, maka F aksen X sama dengan 0. Nah, titik stasioner itu ada 3 macam. Yang pertama, titik maksimum stasioner. Yang kedua, titik minimum stasioner. Dan yang ketiga, titik belok stasioner. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau misalnya nih, titik maksimum, X-nya di tengah kan? Nah, yang sebelah kirinya itu dia positif, sebelah kanannya dia negatif. Jadinya yang sebelah kiri dia naik, nah yang sebelah kanan dia turun. Jadi, di X-nya itu dia titik maksimum. Kalau misalnya titik minimum, sebelah kirinya dia negatif, sebelah kanannya dia positif. Jadinya kan turun, kemudian naik. Nah, di X1 ini, dia di titik minimum. Kalau misalnya titik belok, jadi dia tuh sama, sisi kiri negatif, sisi kanan negatif. Atau di sisi kiri positif, sisi kanan dia positif. Jadinya untuk yang negatif, kan dia pertama turun nih. Nah, terus turun lagi. Jadi belok. Kalau misalnya yang positif, dia naik, kemudian naik lagi. Kayak gitu ya. Contoh soal nomor 4. Tentukanlah titik maksimum dan titik minimum untuk fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 6 dalam interval x lebih besar dari atau Contoh soal nomor 4. Tentukanlah titik maksimum dan titik minimum untuk fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 6 dalam interval x lebih besar dari atau sama dengan min 1 dan x lebih kecil dari atau sama dengan 3. Penyelesaiannya kita turunin dulu fx-nya. Jadi f aksen x sama dengan 2x dikurang 4. Maka f aksen x sama dengan 0. Kita substitusi f aksen x-nya 2x dikurang 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 4. X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ini masukkan dalam interval ini. Jadi nanti X sama dengan 2-nya ikut kita cari titik Y-nya. Sehingga, ini kan, X sama dengan 2, X sama dengan min 1, X sama dengan 3. Dimana min 1 itu ujung-ujungnya nih. Nah, X sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 ditambah 6. Hasilnya sama dengan 2. Ini berarti Y-nya ya. Titiknya 2,2. Kalau misalnya yang min 1, X sama dengan min 1, maka F min 1 sama dengan min 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali min 1 ditambah 6. Sama dengan 11. Ini Y-nya. Berarti titiknya min 1,11. Kemudian, X sama dengan 3. Maka, F3 sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali 3 ditambah 6. Sama dengan 3. Titiknya 3,3. Nah, kita lihat nih yang Y-nya. Untuk nentuin titik maksimum dan minimumnya. Yang paling kecil yang mana? 2. Berarti titik minimumnya adalah 2,2. Kalau misalnya titik maksimum, kita lihat juga dari Y-nya, yang mana yang paling besar? 11. Berarti titik maksimumnya adalah min 1,11. Kayak gitu ya. Sekarang kita masuk ke materi cekung atas dan cekung bawah. Langsung kita gabung sama titik belok. Ini ya.
fungsi f dikatakan cekung ke atas. Nih, cekung ke atas kayak gini nih. Ini cekung ke atas nih. Dalam interval A, jika f double aksen x lebih besar dari 0. Berarti sini nanti kita pakainya turunan kedua. Nah, kemudian garis singgungnya itu ada di bawah kurva. Ini ya garis singgung tuh. Nah, kalau misalnya cekung ke bawah, bentuknya kayak gini nih, cekung ke bawah. Dan garis singgungnya ada di atas kurva. Ini ya, yang garis ini. Untuk titik belok, suatu titik T x1, y1 pada kurva Y sama dengan fx dikatakan titik belok kurva jika f aksen x1-nya sama dengan 0 atau f double aksen 1-nya tidak ada. Serta berlaku, nih bentuknya kayak gini, atau kayak gini. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Tentukanlah interval di mana fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 5 cekung ke atas dan cekung ke bawah. Serta tentukan titik beloknya. Berarti kita cari 3 nih. Cekung atas, cekung bawah, dan titik beloknya. Penyelesaian yang pertama, kita turunin dulu sampai turunan yang kedua dari fungsi fx ini. Di mana f aksen x sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 4. Kita turunin lagi nih. F double aksen x sama dengan 12x dikurang 12. Sehingga f double aksen sama dengan 0. Kita substitusi f double aksennya. 12x dikurang 12 sama dengan 0. 12x sama dengan 12. X sama dengan 1. Pakai garis interval. X-nya tadi sama dengan 1. Kita uji untuk yang sebelah kiri, dan kita uji yang sebelah kanan. Ibu di sini pakai X sama dengan 2, dan X sama dengan 0, dan X sama dengan 2. Berarti, uji X sama dengan 0, maka F double aksen 0 sama dengan 12 dikali 0 dikurang 12, sama dengan min 12 kurang dari 0. Berarti di sini negatif nih. Kalau misalnya negatif, berarti cekung ke bawah. Nah, untuk uji X sama dengan 2, maka F double aksen 2 sama dengan 12 dikali 2 dikurang 12 sama dengan 12. Kalau misalnya 12 itu kan lebih besar dari 0, berarti di sini positif nih. Itu cekung ke atas. Sehingga interval cekung bawah adalah X kurang dari, lebih kecil dari 1. Interval cekung atas adalah X lebih dari 1. Nah, kita udah nemu nih cekung atas sama cekung bawahnya. Sekarang kita cari titik beloknya. Cara mencari titik beloknya dari fungsi fx ini, berarti tinggal kita substitusi X-nya diganti 1. Kan? X sama dengan 1. Sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 6 dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1 dikurang 5. Sama dengan 2 dikurang 6 ditambah 4 dikurang 5. Sama dengan min 5. Berarti ini X, ini Y-nya nih. Titik beloknya 1, min 5. Ada ketemu juga titik beloknya nih. Sekian untuk pertemuan kali ini, berarti tadi kita udah belajar apa aja? Fungsi naik dan fungsi turun, titik stasioner, cekung atas dan cekung bawah, dan titik belok. Semoga dapat dipahami ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan soal nih, soal latihan. Jadi dikerjakan dengan baik ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.